telah hadir di tengah kita Ustaz Fauzi Ahmad FSSQ Al-Hafiz. Alhamdulillah telah berada di tengah kita. Kemudian Ustaz Ustaz semuanya ya, mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, yang alhamdulillah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah berkumpulnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Banyak Bapak Ibu sekalian, untuk bertahan acara kita pada hari ini akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk lebih berkaitan lagi, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Imam. Pada Ananda Imam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها malaikatun ghiladun la ya'suna Allah
kita yang mendengarkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak panjang kalam, pada siswa pagi kali ini tema kita adalah sudah benarkah bacaan Al-Quran kita. Kalau kita baca sendiri kayaknya benar terus ya Pak, tapi kali ini akan kupas oleh Ustaz kita, Ustaz Fauzi Rahmat MSSQ. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا لله أشد رجل حسن الصوت بالقرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita saat ini dikumpulkan di salah satu majlis yang Allah muliakan di antara sekian majlis yang Allah cintai, yaitu majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran atau berkumpul orang-orang yang ingin memperdalam mengetahui isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang cukup populer di kalangan para ahli Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a min qaumin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah yang di dalamnya kemudian dia bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan ayat-ayatnya.
yang kemudian juga di dalamnya dikaji, ditadaruskan, walaupun hanya 1 atau 2 ayat saja, karena tidak ada ketetapan untuk harus membahas 1 halaman, 1 juz atau 1 Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan lain yang pantas diberikan kepada mereka melainkan dia mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama adalah nazalatul sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah hafathumul malaika, naungan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama dalam hadis yang lain kita ketahui bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada saat ini adalah waktu subuh, yang sama-sama kita ketahui bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan tugasnya, ya, mulai dari subuh sampai subuh berikutnya, dan sebagian yang lain bersiap-siap untuk melaporkan dari tugas dari subuh kemarinnya. Tentunya kita berharap ketika ada para malaikat yang melaporkan, yang akan datang kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaporkan kita dalam keadaan duduk di majlis Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut-sebut atau Allah muliakan kita atau hambanya yang berkumpul di majlis tersebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di arsy. Itulah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan pada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabatnya, zuriatnya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa diberikan kemudahan, keistiqomahan, kekuatan untuk terus hidup di bawah panji-panji sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita sampai kepada tema kita, sudah benarkah bacaan Quran kita? Kenapa saya pakai kita? Karena teruntuk bil khusus untuk saya pribadi dan bagi kita semuanya. Sebetulnya saya ingin menyampaikan judul yang lebih ekstrim. Biasanya kalau lebih ekstrim itu lebih mengena. Cuma bagi orang yang tidak siap, ya malah semakin jauh dari Quran, khawatir. Apa itu biasa judul yang lebih ekstrim yang biasa dipakai oleh para guru-guru, para muwajih, lebih kepada penilaian dari bacaan Quran, atau kita sering mendengar ada sebuah materi atau tema, sebetulnya ini materi ini sebetulnya lebih tegas, lebih spesifik. Cuma tadi efeknya, temanya biasanya, tapi nanti ada sampai saatnya. Kalau memang sudah siap, temanya adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sehingga kalau misalnya orang yang tidak siap, seolah-olah nanti bacaannya semua salah gitu. Dia baca semuanya salah. Apalagi kalau di hadapan guru yang terpercaya. Karena memang kita baru bisa mengetahui
kekeliruan atau benar atau tidaknya bacaan kita ketika kita bermusyafahah. Apa itu bermusyafahah? Ya, sekarang lebih terkenal, lebih trennya bertalaqi. Ya, dahulu namanya musyafahah. Atau di kalangan para pesantren kuno, ya sampai sekarang masih musyafahah. Sudah musyafahah atau belum? Ya? Kalau kita mungkin secara umum sekarang yang dipopulerkan sudah bertalaqi atau belum? Atau yang lebih terkenalnya bacaannya sudah bersanad atau belum? Bacanya sudah bersanad atau belum? Karena menjadi penting sanad, ya sanad itu menjadi penting. Dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal Al-Quran. Mungkin ya kita baru tahu bahwa Quran sanad itu urusannya atau kaitannya dengan Quran. Tidak. Semua ilmu harus bersanad. Semua ilmu harus bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Apapun itu. Jadi semua ilmu diniyah, ya agama yang terkait dengan hukum, ya. Misalnya kita belajar fikih, ilmu hukum, itu harus sampai. Kita belajar kepada siapa, guru kita sama siapa, terus bersambung sampai pada akhirnya bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Jadi semuanya, jadi sanad itu menjadi penting. Maka ya jangan sembarangan kita dalam belajar. Dan ini harus mulai dari sekarang coba kita mulai bersungguh-sungguh ketika dalam belajar. Apa tujuan kita bermusyafahah atau bertalaqi atau menyambungkan atau bersanad ilmu kita? Ya, tujuan utamanya adalah agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan kalau dalam urusan baca Al-Quran, ya tentunya kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, itu menjadi penting. Supaya menghindarkan diri kita dari kesalahan-kesalahan. Dipastikan, ya, dijamin 100% ketika dia belajar dengan orang yang sebelumnya dia juga bermusyafahah atau bertalaqi atau bersambung atau bersanad, maka dipastikan tidak akan mengalami kesalahan. Ya, kecuali hanya masalah perbedaan masalah metode saja, metode penyampaian. Gitu. Jadi kalau kita belajar kepada orang yang bersanad nih, misalnya di sini kita belajar Al-Quran dengan si fulan, yang kemudian kita telusuri, wah sanadnya sampai. Kemudian, wah saya nggak cocok, sudah nggak apa-apa belajar yang lain, yang penting bersanad. Maka pasti juga kita akan mendapati materi yang sama. Dalam hal misalnya ketika kita mendapatkan materi tentang makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Ketika guru A mengajarkan atau mencontohkan salah satu huruf, ya katakanlah fa atau za atau wa, maka kita dapati di guru yang lain ketika dipastikan itu guru bersanad pasti akan sama, tidak akan berbeda, 100% sama. Hanya saja masalah metode atau cara pendekatan seorang guru untuk menyentuh ya huruf itu sendiri. Itu metode namanya, cara. Tapi ketika keluarnya pasti sama, prakteknya pasti sama. Karena memang tujuan Quran utamanya adalah di tatbiq, ya tatbiqan, prakteknya, bukan nazarian, bukan teori. Banyak orang yang memahami atau mengerti tentang teori-teori membaca Al-Quran, teorinya, ya, teori tajwid, ya. Dia hafal betul apa itu idgham, hurufnya apa gitu. Bahkan pengertiannya tahu, apa itu mad, pengertian tahu, bacaan mad ada berapa, dia tahu semua. Tapi apakah dia apa yang dia ketahui betul-betul sesuai dengan apa yang dipraktekkan? Ya, ketika tidak sesuai, maka apa yang diketahuinya menjadi tidak berarti. Menjadi tidak berarti karena utamanya adalah tatbiq. Utamanya adalah praktek. Bukan teori. Yang lebih afdol lagi ketika dalam tataran dia prakteknya baik, kemudian dia mengetahui teorinya.
Karena apa tujuan mengetahui teorinya? Tujuannya supaya kita bisa mengajarkan. Jadi mengetahui teori itu supaya bisa menyampaikan. Ya karenanya ya nanti teori itu bisa berkembang. Teori atau ilmu, ya ilmu tajwid itu bisa berkembang. Tapi prakteknya dari dahulu sampai sekarang ya sama saja tidak berubah. Ya semuanya sama. Dari zaman Rasulullah, kemudian kepada sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, ya, kemudian ya salafus salih, dan sampai kepada kita, secara praktek sama saja, ya sama. Jadi tidak ada perubahan. Kalau kita mengetahui atau ya mendapati seorang guru yang kita ketahui bersanad kemudian berbeda, bisa jadi kita yang belum tahu. Bisa jadi kita yang belum tahu. Jamaah sekalian mati Allah, ya itulah yang menjadi penting. Ya harus bermusyafahah. Karena seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah dengan jalan musyafahah, dengan jalan talaqi. Dengan jalan talaqi. Tidak sekonyong-konyong kemudian Rasulullah langsung bisa, tidak. Berproses. Rasulullah berproses. Kalau kita mengetahui bagaimana Rasulullah, sulitnya Rasulullah mendapati Al-Quran, ya kepadanya, ke dalam dadanya, itu butuh proses yang sangat panjang. Ya, itu baginda Rasulullah. Padahal kalau Allah mau langsung bisa, tapi tidak. Disinilah memang Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada hambanya proses yang mempelajari Al-Quranul Karim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quranul Karim dengan jalan talaqi, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di awal, yaitu di Quran surah An-Naml ayat yang ke-6. Ya, wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Kepadamulah wahai Muhammad kami talaqikan, wa innaka, ya kepadamu wahai Muhammad, wa innaka latulaqal Qur'an. Sungguh kami talakikan Al-Quran. Sungguh kami talakikan Al-Quran. Jadi laknya itu kalau dalam Al-Quran, kalau ada lak pendek itu berarti sungguh. Ya, jadi hati-hati kalau seandainya dipanjangkan, maka berartinya bertolak belakang. Jadi tidak. Gitu. Ya sama seperti kalau kita baca surat Ad-Duha ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa laknya pendek, tapi kalau lamnya panjang ya. Wala sawfa yu'tika, ya. Dan sungguh akan kami berikan ya, kepadamu keridhaan, gitu ya. Tapi kalau seandainya wala sawfa yu'tika, nah bahaya tuh, dan tidak akan kami berikan. Ya, jadi hati-hati baca Al-Quran itu. Maka pentingnya talaqi ini, pentingnya talaqi. Jadi tidak mentang-mentang kita bisa baca, sudah bisa baca sendiri, kemudian tidak talaqi. Maka talaqi itu harusnya secara tuntas. Begitulah begitulah Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW. Wa innaka latulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dan kepada wahai Muhammad, kami talaqikan Al-Quran dari sisi ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya hakim yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Dan terus berproses. Kemudian ya Al-Quran betul-betul ditalakikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di prosesnya, yaitu pada saat ya Rasulullah ya diawali dengan bertahanus, berkholwat. Jadi prosesnya panjang tuh, Rasulullah mempersiapkan diri untuk mendapatkan wahyu. Ya. Dengan jalan berkholwat. Ya. Di mana di kholwatnya? Ya, mungkin kalau orang kejawen bilang bertapa. Tapi Rasulullah tidak, mendekatkan diri berkholwat pada Allah. Dimulai dari sore hari beliau berangkat, pagi hari pulang. Begitu terus. Di Gua Hira, ya, di Jabal Nur. Beliau dari rumahnya berangkat sore harinya
pulang paginya. Begitu terus. Selama berapa tahun? Ada yang mengatakan 3 tahun lamanya. Ada yang mengatakan dari mulai umur 35 tahun, berarti 5 tahun lamanya. Bayangkan 5 tahun proses mempersiapkan diri. Ya. 5 tahun untuk proses mempersiapkan diri menerima wahyu. Mendapatkan pelajaran. Jadi harus siap, memang harus betul-betul siap. Ya, apakah setelah sudah mempersiapkan diri kemudian Rasulullah langsung siap? Tidak. Ternyata ya ketika pertama kali menerima wahyu, ya para mufassir menjelaskan betapa Rasulullah saat itu mengalami guncangan yang amat sangat dahsyat. Saat proses baru belajar Quran. Saat proses baru pertama kali mendapati wahyu Al-Quran. Didatangilah, diutuslah malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membawa wahyu yang saat itu hanya 5 ayat saja, nggak banyak-banyak, 5 ayat. Ya, hikmahnya adalah begitulah caranya mengajarkan orang-orang yang baru belajar Quran, tidak boleh langsung banyak. Bertahap. Ya, bertahap. Dan begitu juga orang yang belajar jangan minta banyak-banyak. Ya, apa yang diberikan oleh gurunya terima aja gitu. Terima saja gitu. Kadang ada gurunya memberikan cuma 1 ayat, ya terima gitu. Nah, atau ada gurunya baru ya setengah ayat, 1 ayat aja nggak tuntas. Ya sudah terima, ikhlas. Maka proses itu kemudian didapati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra, ya Muhammad, Iqra. Kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah saat itu? Apa langsung? Ya siap, enggak. Karena Rasulullah baru pertama kali tuh mendapatkan ya pelajaran seperti itu. Atau diperlihatkan Al-Quran saat itu. Ya. Jadi baru berupa tulisan. Ya. Jadi betul-betul diperlihatkan. Semua para mufassir, ya para ahlul Quran meyakini bahwa Rasulullah saat itu diperlihatkan tulisannya. Iqra. Ya, jadi betul-betul suruh baca. Bukan suruh menghafal, suruh baca. Ma ana biqari. Ya, sampai 3 kali ma ana biqari, sampai 3 kalinya Rasulullah kemudian ya mau pergi karena ya mau lari karena tidak sanggup. Ya, begitulah kalau kita melihat ya para orang yang baru belajar Quran, ya bawaannya mau lari aja. Jangan dibiarin lari tuh. Seorang guru yang baik maka tarik. Maka kemudian sama malaikat Jibril alaihissalam kemudian dipegangnya ya dengan keras. Semakinlah bercucuran keringat yang luar biasa dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Basah semua pakaiannya. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dibimbinglah oleh malaikat Jibril alaihissalam secara perlahan dengan talapi. Ya, wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa dan seterusnya. Langsung dengan bacaan yang baik dan benar. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi langsung dicontohkan dengan bacaan yang baik, bukan sembarangan. Maka Rasulullah langsung bisa mengoreksi pada saat langsung hafal sampai hafal barulah dilepas oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Bayangkan pada saat itu semua yang khususnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ya Rasulullah itu terhuyung. Ya, sampai ya hampir-hampir dijelaskan kalau bukan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka Rasulullah jatuh saat itu dari Jabal Nur. Bayangkan Jabal Nur sekarang aja masih begitu terjal tuh. Sekarang tuh masih dikunjungi oleh jamaah umroh gitu ya. Masih begitu terjalnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya pada masa itu Rasulullah. Tapi karena dijaga kemudian terselamatkan. Nah, sampailah terus berproses.
Nah, kemudian ya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak hafalannya. Maka Rasulullah kemudian secara manusiawi, karena ini manusiawinya, secara manusiawi karena sudah mulai banyak hafalan, takut hafalannya itu lupa, takut hafalannya hilang. Maka kemudian baginda Rasulullah mulai mengulang-ulang hafalannya dengan cepat, dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya terus semakin cepat tuh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita sering benar begitu ya. Ya kalau lagi biasanya kalau simaan tuh lagi simaan kayak gitu. Dahulu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah seperti itu. Mulai banyak. Kemudian Rasulullah turunlah ayat berikutnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, ditegur. Ini bagi orang-orang yang maunya cepat-cepat bacaannya, pengen cepat bisa belajar, pengen cepat bisa, pengen cepat tuntas, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana teguran itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sudah mulai gelisah, resah, khawatir, takut hafalannya lupa. Takut. Sehingga Rasulullah bacanya cepat-cepat, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan baginda Rasulullah dan juga umatnya untuk membaca dengan baik, dengan tenang. Ya, maka ayat berikutnya dan Allah tahu karena Rasulullah khawatir, takut, tujuannya ingin menjaga, tujuannya baik. Maka kemudian ayat berikutnya selain pertama teguran bagi Rasulullah SAW dan itu juga untuk kita, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, jangan tergesa-gesa pengen cepat bisa kalau lagi belajar. Jangan tergesa-gesa pengen cepat tuntas. Biasanya kalau sudah pengen cepat tuntas, setelah tuntas ya sudah dia nggak belajar lagi, selesai. Itu yang memang dikhawatirkan. Pada umumnya seperti itu. Karena sifat manusia seperti itu, setelah mendapatkan kenikmatan dia lupa. Lagi belum dapat, wah dia mengejar tuh, minta supaya bisa itu. Setelah bisa lupa. Itu lazimnya manusia, umumnya manusia. Kecuali manusia-manusia yang dia ya menjaga dengan sholatnya yang khusyuk itu. Itu dijelaskan tuh karakter manusia begitu. Kalau diberikan kebaikan dia mudah lupa. Kalau diberikan keburukan dia merengek-rengek minta, bahkan sampai-sampai menyalahkan Allah gitu, menyalahkan Allah. Tapi kalau sudah diberikan kenikmatan dia lupa. Ya. Itu dalam Quran surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Dalam satu apapun diberikan kekurangan berkeluh kesah. Sehingga suka menyalah-nyalahkan, minta, merengek-rengek gitu. Idza massahu syarru jazu'a. Ya. Kalau dia diberikan keburukan, ya maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia diberikan kebaikan, diberikan kenikmatan oleh Allah, dia lupa. Dia lupa. Lupa dengan Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salatnya baik. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang dia menjaga salatnya, salat waktunya, maka dia tidak akan. Dan itulah diberikan kepada baginda Rasulullah. Maka ayat berikutnya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena Rasulullah khawatir takut lupa, maka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan. Kamu enggak perlu khawatir wahai Muhammad. Jangan khawatir. Tetap baca dengan tenang. Baca dengan tenang. Nah, dalam ayat yang lain, warattil qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Dan inilah yang saya ingin sampaikan. Membaca Quran dengan tartil. Membaca Quran dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila. Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan khawatir lupa, hilang. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran ayat-ayat kami ke dalam dada-dada setiap pembacanya.
Tapi caranya seperti apa caranya? Iya. Kalau bagi Rasulullah tadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, udah ikuti saja bacaannya seperti itu, bacaan terus. Ya, maka Rasulullah selalu baca dengan tartil. Dalam hadis yang lain bahwa bacaan Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mahlan wa mahlan, pelan. Ya. Ketika Rasulullah membaca ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mahlan, tenang. Ar-Rahmanir Rahim, kemudian tenang, ambil nafas, tenang. Maliki Yaumiddin, tenang sampai tuntas itu, tenang. Jadi tenang. Tapi jangan ditanya bagaimana ya bacaan Rasulullah, ya tenangnya Rasulullah, bagusnya bacaan Rasulullah. Maka ya tidak ada yang merasa ya gelisah terlalu lama dengan mendengarkan bacaan baginda Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang tidak ikhlas pada saat itu. Ya, maka caranya seperti apa supaya kita bacaannya baik, kita bisa membaca dengan baik dan benar? Maka kalau baginda Rasulullah mengikuti tuntunan malaikat Jibril alaihissalam, maka kita ayat berikutnya dalam Quran surat Al-Qiyamah itu, nah itu untuk kita tuh, untuk kita ya, hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Inna alaina jamahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya. Nah ini, jadi ya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dari bacaan Quran, ya sudah benarkah kita dalam bacaan Quran? Maka apakah kita sudah mengikuti proses ini? Pertama, tidak tergesa-gesa, tenang, ya dalam keadaan tenang dan yakin bahwa dengan ketenangan kita, tidak tergesa-gesaan kita mengikuti proses, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan, menitipkan ayat-ayatnya ke dalam dada kita. Ya. Dan itu harus yakin. Dikuatkan dengan ayat yang lain. Jadi tidak perlu khawatir, wah kayaknya kita tidak akan bisa-bisa nih. Nah, kalau kita menganggap begitu, maka betul tidak akan bisa. Kalau kita menganggap bahwa saya sepertinya nggak akan bisa-bisa, ya sudah pasti nggak akan bisa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi kalau kita yakin kita akan bisa sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan kita dalam hal baca Al-Qur'an, secara tidak langsung kita meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar, kalimatnya dengan dua sumpah lagi. Ya la dengan pendek tadi, ya, tidak boleh dipanjangkan, karena panjang berarti penolakan, tidak, kebalikannya. Tapi kalau la pendek, maka sungguh qad, benar-benar, sungguh benar-benar aku telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal, ya, untuk difahami, ya, untuk diingat, lidzikr, ya, untuk diingat. Jadi maknanya untuk diingat, dipelajari, dihafal, gitu. Lidzikr. Kata kuncinya di belakang nih, kalimat ini fahal mim muddakir. Maka apakah benar-benar kamu mau mempelajarinya? Jadi tergantung kepada kebenaran, kesungguhan kita dalam mempelajarinya. Kalau sungguh-sungguh dan yakin bisa, maka bisa. Nah, jadi perkara bisanya maka usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui proses tadi itu, ya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Prosesnya adalah ketika diberikan contoh oleh gurunya, maka ikuti contohnya. Ya, jangan membantah. Maka dalam sebuah tadarus ya. Tadarus itu atau belajar Quran, ya harus menentukan siapa gurunya. Memilih ya guru yang baik, yang betul-betul ya paling mengetahui di antara kelompok itu, paling memahami, sehingga dia bisa mengoreksi bacaannya. Dan ketika kita ya dalam satu majlis, maka harus ikhlas itu, harus ikhlas mengikuti petunjuk gurunya. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Biasanya guru mengawali dengan talaqi, mencontohkan bacaannya. Ya.
mencontohkan bacaannya, kemudian yang lain mengikutinya. Maka kemudian satu persatu ya mentasmi'kan bacaannya, memperdengarkan bacaannya, kemudian guru mengoreksinya. Terus begitu, yang lainnya memperhatikan. Nah, begitulah proses tadarus. Ya, apabila dicontohkan bacaannya, maka ikutilah bacaannya. Jangan ya ya berinovasi sendiri gitu. Maka belajar Al-Quran wajib mengikuti guru, wajib sesuai dengan petunjuk gurunya, tidak boleh ngarang-ngarang. Kayaknya sepertinya sama, termasuk seorang guru nggak boleh tuh, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, belajar lagi. Nggak boleh dalam urusan Quran. Ya misalnya huruf ini di mana makhrajnya Ustaz? Kayaknya sih nggak boleh, kayaknya udah nggak boleh tuh. Kira-kira nggak boleh. Wajib harus betul-betul mengetahui dengan sesuai dengan petunjuk gurunya. Seperti saya huruf ini terletak sini sebagaimana saya bertalaki kepada si fulan kepada si fulan, terus begitu bersambung. Maka tidak akan didapati kesalahan-kesalahan. Nah, lalu kenapa sih kita harus membaca? Untuk apa sih kita membaca Al-Quran dengan benar? Ya. Tidak lain untuk kita pribadi, bukan karena supaya suatu saat kita menjadi imam, tidak, bukan karena kita nanti menjadi imam bagi keluarga kita, bukan. Secara individu memang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara personal kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala membaca dengan baik dan benar, membaca dengan baik dan benar. Karena nanti di akhirat kelak kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya bagi yang mau mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, secara langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ya. Jadi Allah ingin mendengarkan, saking cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada para pembaca Quran, para qori, para ahli Quran, ya orang-orang yang senang membaca Quran pada saat di dunia. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mendengarkan saat kita membaca di dunia. Ya, tadi saya menyampaikan sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala perhatiannya amat sangat besar terhadap seorang hamba di dunia, yang dia kemudian memulai membaca Al-Quran, memulai membuka Al-Quran, maka dari mulainya dia ingin berniat membaca Quran, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapannya. Ya, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, ya. Lallahu asyaddu lirrajulin hasanus saut bil Quran. Ya. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Lallahu, ya. Sungguh, lagi-lagi tadi tuh pakai lam pendek. Lallahu, sungguh. Ya. Ya. Asyaddu, ya sangat, ya. Ditambah lagi lallahu asyaddu, sungguh amat sangat Allah Subhanahu Wa Taala lirrajulin, kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Lirrajulin, kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Hasanus saut, yang dia berusaha untuk membaguskan bacaannya. Ada yang mengatakan ya memahami, ada orang yang memperbaiki atau belajar Al-Quran. Lallahu asyadu lirajulin hasanus saut, ya. Membaguskan suaranya, ya. Jadi kalimat sini ya dengan kalimat saut, ya, membaguskan suaranya, ada yang bermakna ya ketika Rasulullah SAW berbicara masalah saut, suara, bukan hanya bagus suaranya, tapi utamanya adalah bagus tajwidnya. Jadi dari semua sisi. Kalau ya baginda Rasulullah menyampaikan hasanus saut, berarti tajwidnya juga bagus. Tajwidnya juga bagus, bukan hanya suaranya. Ya, kalau tadi kita mendengar qori yang sudah bagus, ya tinggal terus-menerus ditingkatkan. Ya. Bagus bacaannya dari semua sisi. Tajwidnya bagus, ya, makharijul hurufnya bagus, ahkamut tajwidnya bagus, hukum-hukumnya tajwidnya bagus, suaranya juga bagus. Itulah yang Allah kehendaki. Jadi Allah sungguh bersemangat mendengarkan seseorang yang bacaannya bagus.
Karena ini ada kisahnya, ya mungkin saya pernah menyampaikan kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas subuh biasanya Rasulullah berkunjung mendatangi rumah-rumah sahabat, ya secara bergantian. Saat itu tepat di rumah ya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Tidak lain beliau adalah selain sahabat Rasulullah, beliau adalah sepupu baginda Rasulullah. Sepupu baginda Rasulullah. Dan bukan hanya sepupu, ya beliau amat sangat dekat dengan Rasulullah. Ya sering hidup, bahkan sering bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abdullah bin Abbas itu ya kendatipun sepupu, jadi ya masih anak-anak karena ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Abbas tidak lain adalah pamannya, ya pamannya itu perbedaan umurnya hanya 3 tahun di atas Rasulullah. Jadi pamannya ya atau ayahnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini ya ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib, teman sepermainan baginda Rasulullah, temannya. Jadi ya Ibnu Abbas masih kecil, tapi karena beliau hidup bersama Rasulullah lebih sering tidur atau bermalam di rumah baginda Rasulullah, maka ilmunya Rasulullah itu masuk, terutama dalam urusan Al-Quran. Maka beliau sesuai mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah agar kelak nanti menjadi diberikan kefahaman terhadap ilmu-ilmu agama. Maka Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas itu ya betul-betul mendapati doa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menjadi ahli takwil, bahkan beliau punya tafsir Ibnu Abbas ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selepas subuhnya kemudian ya jalan sampai di hadapan rumah Ibnu Abbas, beliau terhenti karena mendapati Ibnu Abbas sedang baca Quran. Mendapati baca Quran. Ini salah satu adab ketika ada yang baca Quran, kalau kita pengen bertamu, maka berhenti, diam. Dengarkan bacaan Qurannya sampai tuntas. Ini adabnya. Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah tidak menghentikan. Kedatipun Rasulullah punya hak pada saat itu, tapi tidak. Rasulullah mendengarkan sampai tuntas. Kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, dilakukan oleh para sahabat saat itu, membaca Quran selepas subuh itu sampai dengan waktu syuruk atau waktu duha, waktu matahari sempurna, baru menyelesaikan, selesai. Jadi menjadi kebiasaan para sahabat, menjadi habit membaca Quran, mengawali aktivitasnya dengan baca Quran. Ya, nanti ada hadisnya yang lain, karena membaca Quran itu adalah ya kesibukan atau mengawali kesibukan membaca Quran itu menjadi lebih baik, dan bahkan akan diberikan kemudahan dalam urusannya. Karena didapati Ibnu Abbas bacaannya biasa-biasa, tidak seperti biasanya. Biasanya Ibnu Abbas itu membaca dengan bacaan totalitas, bacanya dengan totalitas. Suara yang totalitas, ya, lagu yang totalitas, ya. Tentunya tajwid selalu totalitas. Tapi di saat itu bacanya biasa-biasa saja, dengan suara yang biasa-biasa saja. Ya, kayak kurang bersemangat begitu bacanya. Maka singkat cerita setelah selesai, maka dia membuka, ya ternyata di hadapan rumahnya ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita beliau terkaget, maka dikatakan Rasulullah kemudian menginformasikan. Ya, karena ceritanya lumayan panjang. Singkat cerita Rasulullah kemudian menginformasikan, wahai Ibnu Abbas, ketahuilah aku mendapatkan yang bisa menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam perihal tentang dirimu, bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat menyukai bacaanmu, karena suaramu diserupakan dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Maka setelah itu kemudian beliau terperanjat, kaget, karena dia sadar saat itu membacanya biasa-biasa saja, tidak seperti biasanya. Maka kemudian, wallahi, kalau seandainya saya tahu ya Rasulullah, wallahi, maka aku akan selamanya, mulai saat ini aku akan selalu membaca Al-Quran dengan totalitas, dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyukainya. Dan itulah kenapa
kita harus berusaha membaca dengan baik yang benar. Ya, membaca dengan totalitas. Ya. Maka ya bukan membaca dengan yang biasa-biasa saja. Jangan sampai kita berpikiran bahwa cukuplah bagi saya, apalagi saya sudah berumur tua, ya kayaknya sudah tidak mungkin lagi bisa membaca dengan baik dan benar. Ya ini ya tidak tepat, atau lebih tepatnya salah pendapat seperti ini. Karena urusan bisa atau tidak itu menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala, bukan guru kita, bukan. Bukan karena kita belajar dengan serius lalu kemudian kita bisa. Itu hanya wasilah saja. Tapi ya lama atau tidaknya, serius atau tidaknya kemudian kita menjadi bisa, itu menjadi wewenang sepenuhnya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita. Wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baru belajar langsung bisa. Berarti Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk itu gitu. Ya. Ada yang dia butuh proses yang sangat panjang baru kemudian bisa. Ya, maka mungkin Allah akan melihat dari proses yang lain. Allah ingin menguji sejauh mana dia bersabar dalam mendapati karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Ya, karena Quran ini adalah karunia yang amat sangat besar yang diberikan kepada seorang hamba pilihannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memilih atau memampukan seseorang untuk bisa baca Quran kepada orang-orang yang dipilihnya. Summa arsalnal kitaba istafaina min ibadina. Sungguh kami telah wariskan kitab ini kepada manusia-manusia pilihan kami di antara hamba-hamba kami. Siapa mereka? Yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka lah orang-orang yang sabik bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Qur'anul Karim. Dzalika huwal fadlul kabir. Mereka itulah orang yang akan mendapat karunia yang besar. Oleh karenanya, jamaah sekalian rahmati Allah, maka tidak ada ya alasan lagi bagi kita terlambat, ya sudah tidak mungkin bisa bagi kita untuk bisa mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka itu menjadi ya pendapat yang salah. Tetapi yakinlah bahwa kemampuan kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya Allah saja mengajarkan kita. Allamal Quran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Quran kepada kita melalui guru-guru kita. Ya, maka mulai saat ini teruslah bersemangat untuk terus mempelajari Al-Quran, ya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan, sampai Allah Subhanahu wa taala ya memilih kita menjadi orang yang berhak ditanamkan Al-Quran ke dalam dada-dadanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita mempunyai semangat ya, terus sampai akhir hayat kita untuk mempelajari ayat-ayatnya. Maka mintalah taufik kepadanya, mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mempunyai kesungguhan, bersemangat mendekatkan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sudah diberikan. Kita sering mendengarkan kalimat semoga diberikan taufik dan hidayah. Sebetulnya ya kalau hidayah sudah dari sejak awal. Ya, Al-Quran itu adalah sebagai hidayah kita. Tapi apakah dengan hidayah itu kita mau mengambilnya? Maka kita butuh taufik. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Karunia yang menghujam dari Allah, atau nur Allah Subhanahu wa taala yang dihujamkan ke dalam dada setiap hambanya, sehingga dia diberikan semangat, kemudahan untuk terus beramal solih, memperbaiki diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan pernah ragu-ragu untuk menerima kebenaran tersebut. Yang salah tidak lain karena kebodohan al-faqir sebagai seorang hamba yang tidak luput dari kesalahan, karena ya al-faqir sebagai manusia yang banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya
Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas paparan.